Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan Microsoft Word untuk membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Di mana dalam penulisan ketiga hal tersebut, kita perlu mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Di antaranya adalah penulisan nomor halaman, di mana pada halaman judul tidak kita dapati halaman, kemudian halaman lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, abstrak, dan hal-hal lainnya sebelum bab 1 itu menggunakan penulisan halaman dengan posisi di tengah bawah dengan format penulisan Romawi kecil. Kemudian bab 1 menggunakan penulisan biasa, posisi di tengah bawah, tetapi untuk halaman 2, 3, dan seterusnya, yang mana itu adalah bagian dari bab 1, penulisannya berada di kanan atas. Kemudian ketika kita beralih ke bab 2, penulisan halaman kembali ke posisi tengah bawah. Kemudian halaman berikutnya, lanjutan dari bab 2 tersebut, posisi halaman pindah lagi ke kanan atas. Begitu seterusnya. Sehingga untuk setiap perpindahan bab, posisi halaman ada di tengah bawah. Tetapi untuk isi dari bab tersebut, itu posisi ada di kanan atas. Kemudian pada video kali ini kita juga akan membahas terkait bagaimana membuat daftar isi secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, daftar tabel secara otomatis, dan daftar rumus secara otomatis. Otomatis ini maksudnya adalah kita tidak perlu menulis satu persatu untuk daftar isi, misalkan bab 1 pendahuluan, kemudian kita beri tanda titik, kemudian kita beri halaman, itu tidak seperti itu. Nanti akan otomatis kita gunakan fasilitas dari Microsoft Word. Kemudian kita juga akan membuat daftar pustaka menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Baik, untuk mulainya kita mulai dengan halaman judul. Di sini judulnya katakanlah bagaimana besar semua membuat karya tulis ilmiah menggunakan Microsoft Word. Ini kita bisa berikan 2 baris, kemudian kita ketengahkan, kita blok dulu, kemudian kita bisa klik tombol ini atau Ctrl E untuk memosisikannya ke tengah. Kemudian kita masukkan gambar, kita insert pictures from this device. Di sini kita masukkan di desktop dan new folder. Ya, kita kasih ukuran yang cukup. Kemudian di bawah untuk nama, ini nomor NIM-nya, saja. Kemudian untuk nama kampusnya, fakultasnya terlebih dahulu, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jaya Mulia Jakarta, misalkan seperti itu. Kemudian ini ada tahun produksinya 2020. Untuk ukuran ini juga kita bisa sesuaikan, katakanlah di sini kita menggunakan Times New Roman dengan font ukuran 12. Kemudian ini juga bisa rubah, blok saja semuanya, Times New Roman ukuran 12. Setelah itu, untuk beralih ke halaman selanjutnya, karena ini adalah halaman judul di mana tidak ada halaman di sini, kemudian nanti kita akan lanjut dengan lembar pengesahan dengan format penulisan halaman yang berbeda.
sehingga untuk kita sesuai dengan pikiran kita nantinya dan sesuai dengan ketentuan, kita harus menggunakan namanya section break. Sehingga jadi setelah kursor ada di akhir 2024 ini, kita menuju layout, kemudian kita ke breaks. Di sini kita menggunakan section breaks yang next page. Kemudian di sini ada lembar pengesahan. Enter sekali. Kemudian ini kita isi dengan suatu kalimat, katakanlah seperti itu. Enter 2 kali, terus kita ratakan kanan kiri dengan ini atau Ctrl J seperti itu. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Karena lembar pengesahan ini dan lembar berikutnya masih menggunakan format penulisan halaman yang sama, sehingga kita hanya perlu untuk next page saja, tidak menggunakan section break, tetapi kita menggunakan page break saja. Nah, ini kita klik, ini akan langsung menuju ke halaman 3 sebelum terjadi lembar pengesahan. Karena di sini ada kata pengantar, kita enter sekali, ini kita ketengahkan menggunakan Ctrl E tadi. Nah, untuk bagian page breaks itu kita bisa menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah Ctrl Enter. Sehingga jika kita ingin melakukan page breaks, pilihannya bisa kita dengan klik ini atau kita menggunakan shortcut Ctrl Enter. Ini akan saya coba untuk menggunakan Ctrl Enter. Jadi dia akan turun ke page berikutnya. Nah, di sini kita akan lanjut dengan daftar isi. Kita tekan lagi, kita enter sekali, kemudian setelah itu kita Ctrl Enter lagi untuk menuju page berikutnya. Daftar gambar, enter sekali, kemudian Ctrl Enter, daftar tabel. Kita enter sekali, kita Ctrl Enter lagi, daftar rumus. Enter sekali, kemudian kita Ctrl Enter lagi, ini abstrak. Kita enter sekali. Baik, jadi di sini kita punya 8 halaman, di mana halaman pertama adalah halaman judul, kemudian halaman 2 adalah lembar pengesahan, dan halaman berikutnya berupa kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, sampai seterusnya. Terakhir adalah abstrak. Untuk kata pengantar kita bisa isikan lagi seperti pengesahan tadi. Nah, pastekan saja kalimatnya. Kemudian untuk abstrak itu juga bukan kalimat yang sama. Oke, paste. Di sini kita akan mulai penulisan untuk bab 1. Sehingga untuk penulisannya pun akan berbeda dengan abstrak dan sebelum-sebelumnya. Di mana bab 1 nanti kita akan menggunakan penulisan format biasa, angka biasa 1, 2, 3, sedangkan abstrak, daftar gambar, daftar tabel dan seterusnya ini menggunakan Romawi. Sehingga karena penulisan yang berbeda, kita perlu menggunakan section yang berbeda. Sehingga untuk bab 1 kita menggunakan breaks, kemudian kita menggunakan section breaks baru. Setelah itu kita mulai dengan penulisan bab 1. Bab 1 sini biasanya berupa pendahuluan. Kemudian ini kita enterkan. Di sini kita pastekan kalimat sama, beberapa kalimat, beberapa paragraf, ya. Kemudian di sini ada subbab 1.1. Itu biasanya latar belakang. Ya, di sini kita siapkan latar belakang. Ini adalah subbab 1.1. Kita pastekan lagi.
Kemudian subbab berikutnya, subbab 1, 2, biasanya rumusan masalah. Seperti itu. Kita pastekan lagi kalimatnya. Kemudian untuk subbab 1, 3, tujuan penelitian. Pastekan lagi kalimatnya. Setelah kita siapkan isinya atau kontennya, kita akan melakukan formatting. Jadi pendahuluan ini adalah berupa bab 1, sehingga untuk melakukannya kita kembali ke home. Kemudian di bagian heading 1 kita klik kanan, kemudian modify. Di sini kita sesuaikan format untuk judul bab sesuai dengan kaidah. Misalkan Times New Roman ukuran 12, kemudian dia bold, berwarna hitam, dan dia posisi ada di tengah, dan dia menggunakan spasi 2. Sehingga untuk bab 1 nantinya dan bab 2 akan menggunakan heading 1. Sehingga formatnya kita bisa sesuaikan dengan bukti petunjuk atau kaidah yang ditentukan. Di sini saya kasih contoh untuk formattingnya adalah Times New Roman, kemudian 12, dia bold, berwarna hitam, posisi ada di center atau tengah, dan menggunakan spasi 2. Setelah itu kita klik OK. Kita klik heading 1, jadi posisi kursor ada di tengah atau di akhir juga nggak apa-apa. Jadi posisi bisa di tengah saja. Ini kita bisa close supaya navigation bisa dibuat. Kemudian kita untuk menambahkan kata bab 1, kita tidak perlu melakukan dengan manual. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas namanya multi-level list. Jadi setelah tadi kita apply heading 1 pendahuluan sehingga ada tanda segitiga terbalik di sini, kita masih di kursor yang sama, kita klik multi-level list, define new multi-level list. Nah, di sini kita klik more dulu. Nah, di sini kita perlu kaitkan angka 1 ini dengan link level to style-nya heading 1. Kemudian font-nya kita klik, kita samakan dengan settingan ketika di heading 1 sebelumnya. Jadi dia berbentuk yang Roman, dia bold, ukuran 12, dan dia berwarna otomatis atau hitam. Kita klik OK. Nah, di sini penulisan numbernya kita bisa 1, 2, 3, katakan seperti itu. Nah, di sini kurung tutupnya kita hapus dulu. Kita tambahkan kata titik, simbol titik. Kemudian kursor kita pindahkan ke depan. Kita tambahkan kata bab 1. Hingga nanti penulisannya bab 1 titik kemudian katanya. Kemudian untuk text indent kita nolkan saja. Line add-nya kita nolkan saja. Follow number width-nya kita ganti dengan space. Kita OK. Nah, di sini kita bisa lihat bab 1 sudah ditambahkan di pendahuluan. Untuk penulisan, biasanya bab 1 dan pendahuluan itu atas dan bawah. Nah, untuk melakukannya, kita pindahkan kursornya ke depan sini, tetapi jangan menggunakan langsung enter, karena kalau kita langsung enter di posisi ini, kata bab 1 dengan pendahuluan nanti dia terisi akan terpisah, sehingga menjadi tidak baik atau tidak sesuai. Untuk supaya nanti di daftar isi tetap nyambung, dan di sini penulisannya atas bawah, kita bisa menggunakan kombinasi huruf shift dan enter. Sehingga dengan seperti ini, penulisannya akan tetap tersambung di daftar isi, tetapi di sini dia bisa atas dan bawah. Kemudian untuk paragraf, kita bisa lakukan penyimpanan stylingnya. Jadi kita blok dulu. Setelah itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atau ketentuan yang berlaku. Contohnya bahwa dia maju perlu 1,5 di sini 1,5 cm, kemudian dia harus Times New Roman juga,
ukurannya 2, kemudian spasinya juga 2. Sehingga untuk paragraf style babnya akan seperti ini. Times New Roman 12 dan spasi 2. Kita bisa lakukan save atau penyimpanan styling ini sehingga kita bisa gunakan berkali-kali nantinya. Jadi untuk melakukannya masih kita blok paragrafnya, kita klik yang ini, tombol styles ini, kemudian create a style. Katakanlah untuk penamanya P, press P. Oke, sehingga untuk paragraf lainnya kita bisa klik di sembarang dan kita klik P-nya. Dan dia akan sesuai dengan penulisan yang sudah kita set. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba formatting latar belakang. Latar belakang adalah subbab dari bab 1. Di mana untuk penulisannya berarti 1.1 latar belakang. 1 yang pertama adalah nomor bab, 1 yang kedua adalah nomor subbabnya. Sehingga untuk melakukan itu, kita perlu lakukan setting kembali, kait heading, kursor ada di latar belakang, kita cari heading 2, kita klik kanan, modify. Di sini lagi-lagi kita sesuaikan fontnya atau stylingnya, Times New Roman 12, bold, hitam, posisi di latar kiri betul, spasi 2. Kita klik OK. Setelah itu kita klik kiri heading 2. Setelah itu kita masuk ke mode level list lagi, seperti tadi di bab 1, klik define new mode level list. Di sini terpilih angka 2, kita linkkan dia ke heading 2. Kemudian untuk fontnya juga seperti tadi, disamakan. Roman, bold, 12. Jadi settingan font ini harus disamakan dengan styling di heading yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi ketika di heading 1 tadi kita sudah setting sama dengan ini, kemudian di heading 2 juga kita samakan dengan heading 2 seperti itu. Oke, kemudian penulisannya angka 1, 2, 3 seperti biasa kita pilih di sini. Kemudian di sini kurung tutupnya kita hapus, kita ganti titik. Kemudian panahnya kita pindahkan ke depan menggunakan tombol panah, kursornya. Sehingga kursornya pindah ke paling depan. Kita tambahkan, include-kan dengan level 1. Kita tambahkan titik kemudian. Sehingga nanti penulisannya, 1 ini adalah nomor bab, 1 yang sini adalah nomor subbabnya. Seperti itu. Text indent kita bisa nolkan juga, line add-nya juga bisa nolkan juga. Kemudian following number with-nya space, kita oke. Di sini tulis bab 2, kita klik heading 2 saja. Dia kembali seperti ini, tetapi dengan tanpa nomor. Kita kembali lagi ke mode level list, define mode list, langsung kita oke-kan saja. Sehingga sudah seperti ini. Kemudian untuk isi dari subbab menggunakan styling yang sama dengan isi dari bab, sehingga kita bisa blocking, tidak perlu semuanya, tidak perlu penuh, hanya sebagian saja. Kemudian kita klik P-nya lagi. Sehingga penulisannya sudah sesuai. Dari rumusan masalah, ini adalah subbab kedua dari bab pertama, sehingga penomorannya harusnya 1.2. Kita coba apply-kan heading 2-nya. Heading 2. Oke. Penulisannya sudah betul. Kita sesuaikan lagi styling untuk yang lain. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah subbab ketiga dari bab pertama. Sehingga penulisannya seharusnya 1.3. Kita apply-kan lagi heading 2. Sudah tepat. Kita blok lagi. Kita apply-kan lagi styling paging.
Sudah. Jadi sampai saat ini kita sudah punya 13 halaman dengan format penulisan. Kita kembali ke bab 1. Bab 1 pendahuluan, kemudian isi, kemudian latar belakang, halaman bab 1 kemudian isinya, kemudian 1.2 rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian 1.2. Nah, di sini kita akan coba untuk apply-kan nomor halamannya. Jadi untuk pertama kita ke paling atas dulu. Di sini karena di judul tidak ada nomor halaman, jadi kita tidak ubah. Ini di lembar pengesahan. Lembar pengesahan kita akan apply-kan nomor halaman, jadi kita menuju footernya dari lembar pengesahan. Kita double klik. Sebelum kita apply-kan nomor halaman, pastikan dulu bahwa section-nya adalah section 2, di mana judul adalah section 1. Jika tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang saya sampaikan di sini, di bagian section 2 sampai 1, silahkan diulang kembali videonya dan dilihat kembali cara untuk membuat section yang berbeda. Oke, setelah kita posisi di footer, kita klik link to previews-nya. Jadi secara default link to previews-nya itu teraktifkan. Jadi kita perlu nonaktifkan dengan cara klik sehingga akan lepas dari section pertama. Kemudian kita ke page number, format page number. Number formatnya Romawi yang kecil, tab add-nya I. Kemudian kita klik, kemudian kita klik lagi page number, bottom of page, kita pilih yang di tengah. Sehingga dengan seperti ini tidak akan ada halaman di halaman judul, tetapi ada halaman I di lembar pengesahan, kemudian ada II di kata pengantar, dan seterusnya. Ini kita bisa close, itu dan footernya. Kita sudah berhasil menambahkan halaman di lembaran-lembaran sebelum bab 1. Oke, kita kembali ke bawah. Di sini bab 1 pendahuluan. Ini terakhir adalah halaman 7 untuk abstrak. Di bab 1 pendahuluan ternyata sudah ada juga nomor halaman, tetapi dia berangka 8, harusnya adalah 1. Jadi kita double klik lagi di sini, di bagian pendahuluan. Kemudian karena dia adalah bab, pergantian bab, dan seperti yang tadi sudah saya bilang, dia posisinya di tengah bawah, tetapi untuk halaman 9 yang di bawahnya ini, dia posisinya harus di kanan atas. Sehingga untuk bisa melakukan itu, kita harus klik different first page-nya. Setelah itu, link to previews-nya kita lepas juga. Setelah itu, kita format lagi page number-nya menggunakan angka biasa. Start at-nya 1. Oke kan. Setelah itu, kita ke page number lagi, bottom of page yang sehingga sudah muncul halaman 1, tetapi di sini tetap halaman 7. Nah itu, kita klik lagi bagian header halaman 2-nya. Link to previews-nya juga kita lepas lagi. Kemudian kita langsung ke page number, top of page yang sebelah kanan. Sehingga dengan seperti ini, sudah muncul angka halaman 1 dan halaman 2, dan posisinya sudah sesuai. Setelah itu kita lihat ke bawah, sini ada halaman 2, ini bisa langsung kita hapus saja. Setelah itu kita close header dan footer.
Kita lihat kembali ke atas, sudah ada halaman 1 di tengah, kemudian halaman 2 di atas kanan atas, tetapi tidak ada di halaman tengah bawah. Halaman 3 juga sudah di kanan atas, tapi tidak ada di bawah. Kita coba cek untuk yang sebelum bab 1, sudah ada halamannya. Oh, di sininya hilang nih halaman 1, tidak apa-apa. Kita nanti kembali ke halaman yang paling atasnya. Ini lembar pengasahan, kita double klik lagi puternya. Kita berikan lagi halamannya. Kita close kembali. Sehingga sudah sesuai ya Bapak Ibu. Tidak ada halaman di halaman pertama, halaman judul, halaman I di lembar pengasahan, halaman II di kata pengantar, dan seterusnya. Nah, di sini di bab 1 tidak ada di kanan atas, ada di tengah bawah. Halaman 2 di kanan atas. Dan seterusnya. Oh, di sini masih muncul lagi. Kita klik lagi. Yang itu bisa kita lepas. Kita hapus. Kita close. Di sini sudah tidak ada. Dan di atas masih muncul. Jadi tadi permasalahan kenapa yang ini ikut hilang, karena tadi saya lupa untuk link to previews-nya di nonaktifkan. Jadi nanti dipastikan ya untuk menonaktifkan link to previews-nya, sehingga ketika kita hapus yang atas tidak ikut hilang. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini dulu videonya, dan kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.